Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian, santri Kutab Awal 2A? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa melakukan banyak amal salih. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi teladan kepada kita semuanya, yang telah memberi teladan kepada umatnya, dan juga yang telah membawa umatnya dari generasi jahiliyah menuju generasi yang terbaik di masanya. Pertemuan kita kali ini juga masih akan membahas tentang nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang mana nikmat itu seringkali kita lihat, namun jarang sekali kita bisa mensyukurinya. Nah, kita bahas di pertemuan ini agar kita bisa lebih bisa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dan juga agar kita bisa lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah sungai. Nah, anak-anakku, sudahkah kalian berwudu pada saat menonton video ini? Nah, air yang kita gunakan untuk berwudu ini adalah salah satu nikmat Allah, yang mana Allah menyediakan air untuk kita agar kita bisa bersuci dan agar kita bisa minum. Nah, ada suatu tempat yang mana di situ terdapat air mengalir yang sangat banyak selain laut, yaitu sungai. Nah, sungai Allah ciptakan untuk kita, untuk hewan dan juga tumbuhan. Nah, kenapa? Agar tumbuhan mendapatkan air yang cukup untuk tumbuh dan hewan mendapatkan air yang cukup untuk minum dan juga membersihkan diri. Nah, dan kita manusia bisa memanfaatkan air sungai itu untuk minum, untuk mengaliri sawah, untuk memancing, mengambil ikan yang ada di sungai, dan lain sebagainya. Sungai adalah nikmat Allah yang sangat besar bagi kehidupan kita di bumi. Nah, bila sungai itu kering, maka kita manusia, hewan, dan tumbuhan akan kekurangan air. Kekurangan air untuk mandi, kekurangan air untuk minum, dan lain sebagainya. Maka saat Allah masih memberikan kita air sungai yang deras, air sungai yang banyak, maka kita juga tidak menghambur-hamburkan air untuk hal-hal yang tidak berguna. Misalnya mandi dengan terlalu banyak air, atau berwudu dengan air yang terlalu banyak, atau misalnya minum kemudian kita tidak menghabiskan air yang kita minum. Nah, itu termasuk membuang-buang air. Nah, sungai yang Allah ciptakan untuk kita di dunia itu bisa berubah keadaannya. Bagaimana berubah? Yaitu sungai tersebut bisa tercemar dan kotor. Apabila terkena polusi, sungai itu warnanya tidak lagi menjadi jernih. Sungai itu akan kotor, berubah warna jadi coklat, atau juga bisa menjadi hitam, terkena limbah atau kotoran. Nah, maka dari itu kita tidak boleh membuang sampah di sungai. Kenapa? Karena nanti air sungainya bisa tercemar dan kotor, yang akhirnya air yang kotor itu juga bisa membahayakan kehidupan kita. Karena air yang kotor itu bisa membawa penyakit. Nah, anak-anakku sekalian, sungai adalah nikmat Allah yang Allah ciptakan untuk kita di dunia, dan juga Allah menciptakan sungai di surga. Nah, dan yang bisa menikmati sungai di surga itu hanyalah orang-orang yang beriman. Nah, sungai yang ada di dunia ini berbeda jauh sekali dari sungai yang ada di surga. Sungai yang ada di surga adalah airnya tidak berubah, airnya tidak bisa kotor. Kalau di dunia sungai kan bisa kotor, bisa berwarna coklat, atau ada yang berwarna hitam. Tapi kalau sungai yang di surga itu airnya tidak berubah menjadi kotor, airnya bersih, dan rasanya juga tidak berubah. Rasanya segar, rasanya sangat segar, sangat menyegarkan, dan warnanya atau warna dan bau dan rasanya juga tidak berubah, begitu saja. Nah, kemudian
di surga itu ada sungai susu. Nah, di surga itu ada sungai susu. Nah, sungai susunya ini juga bukan seperti susu yang kita lihat di dunia. Sungai susu yang ada di surga ini lebih manis dan lebih enak daripada susu yang ada di dunia. Dan sungai susu yang ada di surga ini tidak dihasilkan dari hewan. Nah, kita kalau di dunia ini kan minum susu dari susu kambing, susu sapi, ada yang dari susu kerbau, susu kuda. Nah, kalau di surga tidak ada susu yang keluar dari kalau di surga, sungai susu itu bukan susu yang dihasilkan dari hewan. Nah, kemudian ada lagi sungai arak. Nah, arak itu kalau di dunia itu adalah minuman yang memabukkan, tapi kalau di surga dia menjadi minuman yang sangat nikmat. Nah, dan juga mempunyai wangi. Nah, jadi arak yang ada di surga itu baunya wangi, terus rasanya juga enak. Dan juga di surga ada sungai madu. Ada sungai madu yang mana madunya itu enggak seperti madu yang kita jumpai di dunia. Madunya itu lebih manis dan juga lebih nikmat. Nah, dan sungai madu. Nah, dan juga sungai madu yang ada di surga itu tidak dihasilkan dari lebah. Nah, seperti yang kita tahu, kita kalau makan madu atau minum madu di dunia ini, kita tahu bahwa madu ini dihasilkan dari lebah, dari hewan. Tapi kalau di surga tidak. Ada sungai yang mengalir yang isinya itu madu. Nah, jadi begitu anak-anak, sungai di surga itu banyak macamnya. Nikmatnya tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Sangat nikmat, sangat lezat, sangat indah, dan juga sangat banyak, tak terbatas. Dan itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang beriman. Jadi kalau kita mau menikmati sungai-sungai Allah yang ada di surga, berarti kita harus beriman terlebih dahulu. Beriman kepada Allah, beriman bahwa hanya Allah yang patut disembah, hanya Allah yang boleh disembah. Nah, bagaimana Ustazah tahu bahwa yang boleh menikmati sungai yang ada di surga itu hanyalah orang-orang beriman, yaitu ada di firman Allah di surat Al-Buruj ayat 11, yaitu qala ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal-amal solih, bagi mereka surga-surga. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kesuksesan yang besar. Nah, jadi dari ayat yang ada di dalam Al-Quran ini, kita bisa tahu bahwa sungai-sungai yang ada di surga itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang beriman dan yang mengerjakan amal-amal sholih. Maka dari itu, selama kita hidup di dunia ini, kita harus benar-benar beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal sholih.
Sebelum video ini kita akhiri, Ustazah akan mengajak kalian untuk menghafal ayat yang baru saja kita simak, yaitu surat Al-Buruj, firman Allah tentang sungai di surga. Qala ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal salih, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kesuksesan yang besar. Baik, ini ada di surat Al-Buruj ayat 11. Nah, baik anak-anak, tugas kalian adalah menghafal ayat ini, tapi Ustazah tidak meminta untuk menyetorkan hafalan hari ini. Setoran hafalannya besok saja ya. Jadi besok hari Selasa Ustazah akan menunggu voice note dari kalian di WA Ustazah. Baik anak-anak, kita akhiri pertemuan kita pada kali ini. Semoga Allah memberkahi segala amal solih yang kita usahakan dan memberi kita taufik untuk terus istiqomah dalam kebaikan. Kita tutup dengan doa dan kemudian kafaratul majelis. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.